Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan mengenai materi dari bab 1 buku dari Amitabh Achary yang akan disampaikan oleh kelompok 1, yaitu Alisa Liana, Nur Azizah, Erik Ervandi, dan Sereda Yunda Agistia. Saya sendiri di sini berperan sebagai moderator akan memandu acara atau diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi-materinya. Saya akan bacakan terlebih dahulu topik pembahasan hari ini, yaitu pertama, pengantar, kedua, materi mengenai bersatu dalam perbedaan, materi mengenai interaksi dan identitas, dan struktur dari buku ini sendiri. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan materi dari bab 1 ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya moderator. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengantar sedikit terkait buku ini. Jadi buku ini itu bertujuan untuk membahas secara mendalam atau mengeksplorasi isu identitas dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara. Next. Judul dari chapter ini yaitu Introduction, Region, Regionalism, and Regional Identity in the Making of Southeast Asia. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tujuan dari buku ini adalah untuk membahas secara mendalam atau mengeksplorasi isu identitas. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah isu identitas dalam hubungan internasional, khususnya di Asia Tenggara. Nah, maksud dari identitas di sini adalah identitas kedaerahan yang akan dibahas melalui dua proposisi dasarnya. Yang pertama adalah bahwa hubungan internasional Asia Tenggara berkaitan dengan upaya sadar dari para pemimpin kawasan untuk membayangkan, menggambarkan, mengatur politik, ekonomi, sosial, dan strategi luar angkasanya. Dapat dipahami bahwa politik antara negara-negara Asia Tenggara sebagai bentuk pencarian identitas bersama, di mana mengingat bahwa ada begitu banyak dan besar keragaman di kawasan Asia Tenggara ini. Ada pula berbagai kekuatan penyeimbang seperti bahaya konflik intraregional yang kemudian dapat memecah belah aktor dari negara-negara di Asia Tenggara sendiri dan juga aktor ekstra-regionalnya. Yang kedua, next. Yang kedua adalah dalam berbagai konsep kerja sama regional telah memainkan peran sentral dalam membentuk identitas modern Asia Tenggara. Di sini itu Asia Tenggara mencoba untuk membatasi pengaruh eksternal serta mengembangkan kerangka peraturan untuk mengelola hubungan antar negara. Dengan begitu, kerjasama regional telah membuat perubahan dan menciptakan perbedaan penting antara kekuatan konflik dan kedamaian, di mana kekuatan konflik dan kedamaian itu menjadi inti hubungan internasional di Asia Tenggara. Next. Ya, di sini di buku ini itu mencoba untuk menekankan gagasan wilayah. John Leach itu seperti di gambar ya, dia menyatakan bahwa Asia Tenggara, bagian-bagian penyusun Asia Tenggara itu daripada mengembangkan persepsi tentang wilayahnya secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Artinya di sini John Leach itu mengatakan bahwa buat apa mengembangkan Asia Tenggara atau mengembangkan persepsi Asia Tenggara dilihat dari perspektif wilayah secara keseluruhannya. Nah, kemudian ada beberapa sejarawan yang telah mencoba mengatasi kecenderungan yang disampaikan oleh John Leach ini. Seperti yang ada dalam yang kalian lihat bahwa ada Anthony Reid dan juga Nicholas Starling. Namun, meskipun ada beberapa buku yang mencoba untuk mengatasi kecenderungan yang disampaikan oleh John Leach ini, tapi tetap saja bahwa perspektif tentang regional, yaitu tentang politik Asia Tenggara dan juga hubungan internasionalnya itu masih langka. Nah, namun berikutnya,
banyak karya ilmiah tentang kebijakan luar negeri masing-masing negara di Asia Tenggara, serta studi keamanan regional dan ekonomi politik regional itu tidak memperhatikan pertanyaan penting yang seharusnya dijawab oleh mereka. Memang banyak karya-karya tentang Asia Tenggara, tapi lagi-lagi mereka tuh tidak memperhatikan pertanyaan pentingnya. Apa sih pertanyaan pentingnya? Next. Pertanyaan penting yang seharusnya dijawab adalah apa yang membentuk kawasan ini dan identitasnya. Jadi buku ini itu berusaha untuk memastikan apakah ada pola tertentu dan karakteristik regional yang kemudian dapat memvalidasi pengakuan bahwa Asia Tenggara ini memang sebuah kawasan. Tapi kita lihat apa sih identitasnya dan apa sih kawasan ini, kayak gitu. Next. Nah, dari pandangan sejarah, ada beberapa tinjauan historiografi Asia Tenggara yang mendefinisikan Asia Tenggara. Pertama, Asia Tenggara tidak memiliki visi tentang Asia Tenggara sebagai daerah yang koheren, artinya daerah yang berhubungan, yang berkesinambungan satu sama lain. Itu definisi yang disampaikan pada pandangan sejarah. Yang kedua adalah kriteria identitas daerah, potensial atau aktual tidak perlu dibahas. Jadi lagi-lagi di sini identitas dari Asia Tenggara itu tidak ditonjolkan atau bahkan tidak dimunculkan oleh para sejarawan gitu. Kemudian yang kedua adalah bukti dari dokumen pasca perang. Dokumen pasca perang itu membahas bahwa Asia Tenggara itu hanya berisi tentang masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara. Di sini artinya dokumen-dokumen sejarah itu hanya mengatakan bahwa Asia Tenggara itu terdiri cuma satu-satu, bukan secara keseluruhan Asia Tenggara. Dia hanya menceritakan bahwa masing-masing negara tersebut punya ceritanya, tapi tidak memandang Asia Tenggara ini secara keseluruhan, secara satu gitu, nggak kayak gitu. Kemudian bahkan ada seorang penulis, ini namanya D.J.E. Hall, dia bahkan hanya menulis satu paragraf yang kemudian menjadi kontroversi, kontroversi seputar kemunculan dan penggunaan istilah Asia Tenggara, di mana dia menyatakan bahwa Asia Tenggara itu merupakan kekacauan ras dan bahasa. Next. Nah, kemudian menurut Hall dalam catatannya bahwa penggunaan istilah Asia Tenggara dalam Perang Dunia Kedua itu ada beberapa macam. Seperti yang teman-teman lihat, perbedaannya itu terlihat dari tulisannya ya. Yang satu, kedua, dan ketiga bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang pertama tuh lebih sering digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris, kemudian yang kedua digunakan sebagian besar oleh Komando Asia Tenggara, kemudian yang ketiga adalah lebih banyak disukai oleh penulis Amerika. Tapi menurut Hall, bahwa istilah Asia Tenggara itu hanya mulai digunakan secara umum untuk menggambarkan wilayah daratan Asia Timur yang membentuk semenanjung Indochina dan kepulauan besar yang mencakup Indonesia dan Filipina. Dan menurut Hall sendiri, tidak diperlukannya adanya diskusi lebih lanjut tentang penggunaan istilah ini, karena menurut dia ya penggunaan istilah ini hanya berdasarkan kenyamanan, terserah orang mau ngomongnya gimana, mau menulisnya seperti apa, kembalikan ke kenyamanan dari para pengguna istilah tersebut. Itu menurut Hall. Dan Hall sendiri juga nggak cuma Hall nih, tapi salah satu koleksi esai pasca perang tentang politik kawasan, pemerintah, dan politik Asia Tenggara yang diterbitkan oleh Cornell University Press pada tahun 1964 itu terdiri dari studi negara dan tidak mengandung upaya untuk mengembangkan perspektif regional atau komparatif lintas negara antara Asia Tenggara yang melibatkan lebih dari satu negara di Asia Tenggara. Lagi-lagi masih membahas satu-satu, bukan secara keseluruhan. Next. Nah, karena perkembangan juga akhirnya ada studi terbaru Asia Tenggara yang mulai mengakui pentingnya mempelajari Asia Tenggara dari perspektif regional. Nah, sejarah hubungan internasional Asia Tenggara itu awalnya itu sebagian besar itu terdiri tentang sejarah bagaimana Asia Tenggara ini menempa atau membentuk persatuan regional, bagaimana keberhasilan dan kegagalannya. Tapi tidak hanya itu, sebagian besar studi regionalisme Asia Tenggara itu telah berurusan atau telah mencapai titik tentang aspek politik, tentang strategis dan
ekonomi, bahkan dari kerjasama regionalnya tanpa mencoba untuk menilai dampak kumulatif mereka pada identitas regional. Next. Nah, perkembangan di Asia Tenggara. Jadi karena sudah mengakui dan melihat ternyata membahas Asia Tenggara secara kewilayahan, secara identitas regionalisme itu penting, itu juga dilihat dari beberapa perkembangan terjadi di Asia Tenggara. Yang pertama adalah hubungan intra-regional di Asia Tenggara telah diubah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah ada organisasi regional yang mengklaim mewakili seluruh kawasan Asia Tenggara, dan seperti kita tahu namanya adalah ASEAN. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang ASEAN. Jadi terlepas perbedaan di antara negara-negara Asia Tenggara dalam hal keterbukaan mereka terhadap ekonomi global, organisasi, sosial politik domestik, dan hubungan mereka dengan kekuatan luar, Asia Tenggara saat ini itu dikatakan jauh lebih homogen dan konvergensi karena mereka sudah mencoba untuk yang namanya membentuk dan ada yang tadi disebut ASEAN. Perkembangan yang lainnya adalah telah terjadi pergeseran dari konstruksi eksternal, imperial, dan orientalis di Asia Tenggara ke konstruksi internal, pribumi, dan regional. Ini dikarenakan pada awalnya sebagian besar studi pra-perang Asia Tenggara itu melihat peristiwa di wilayah tersebut itu dibentuk karena pengaruh dari eksternal. Ini sebabnya kenapa orang luar itu selalu memainkan peran yang dominan dalam satu kawasan, salah satunya di Asia Tenggara. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa wilayah atau beberapa nama-nama tempat yang ada sampai sekarang itu bahkan istilah acuan utamanya itu dibuat oleh orang luar, bukan dari pribumi. Dan makanya itu perkembangannya ini yang tadinya dari pengaruh eksternal mencoba untuk internal, konstruksi internal yang lebih dominan daripada pengaruh eksternalnya, seperti itu. Next. Nah, saya jelaskan sedikit tentang ASEAN. Jadi teman-teman juga pasti paham, ASEAN kan lagi tadi saya sebutkan dibentuk dan menciptakan bahwa Asia Tenggara menjadi lebih homogen dan konvergensi. Jadi ASEAN sendiri kan adalah Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan juga sejahtera. Kemudian semboyannya, tadi awalnya kita bicara tentang kalau Asia Tenggara digambarkan satu-satu, kalau semboyannya satu visi, satu identitas, satu masyarakat. Jadi mereka itu satu, bukan satu-satu. Kayak gitu. Next. Ya, ini tentang perdebatan isu. Jadi ternyata isu kewilayahan itu bersembunyi di balik isu-isu utama. Hal ini itu benar karena sehubungan dengan peristiwa geostrategis utama seperti berakhirnya Perang Vietnam, invasi Vietnam ke Kamboja, atau pembentukan ASEAN yang ternyata telah membentuk sejarah Asia Tenggara sejak Perang Dunia Kedua. Hal lainnya adalah tentang bagaimana isu-isu ekonomi dan politik, baik globalisasi ekonomi atau debat kontemporer tentang hak asasi manusia dan demokrasi telah dirasakan dan diperdebatkan kawasan ini. Jadi bukan hanya tentang isu-isu utamanya lagi yang dibahas, tapi isu-isu kewilayahannya, identitasnya juga mulai dibahas di kawasan ini. Next. Nah, setelah pembahasan yang tadi, jadi diharapkan kepada seluruh studi-studi yang dulu mengatakan bahwa Asia Tenggara itu satu-satu, bukan satu, diharapkan tidak ada lagi pengabaian pertanyaan-pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan penting yang mestinya dijawab itu harus seperti teman-teman lihat, where is Southeast Asia, who is a Southeast Asian, and what is the typical and appropriate Southeast Asian way of doing things. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh yang menggambarkan Asia Tenggara itu harusnya dijawab biar orang-orang tahu kawasan Asia Tenggara itu dibentuk kawasan yang dibentuk seperti apa dan identitasnya seperti apa. Itu mengapa? Karena itu akan menunjukkan identitas regionalnya, menjadi faktor penting yang mempengaruhi hubungan internasional intraregional Asia Tenggara dan hubungannya dengan dunia luar. Dengan demikian, tidak ada studi serius tentang hubungan internasional Asia Tenggara yang dapat mengabaikan pertanyaan tentang identitas regional tersebut. Next. Ya, itu saja mungkin dari saya sebagai pemateri pertama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada
Nur Aziza atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada penyampaian materi berikutnya pada kelompok 1. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembahasan dari Nur Azizah tadi, kita akan beralih ke bagian selanjutnya, yaitu bersatu dalam perbedaan, yang ada di dalam bab 1 buku Amita Charva ini. Next. Ya, tadi kan udah di-mention sedikit sama Azizah terkait di pembahasan pertama bahwa sebenarnya yang dipertanyakan di buku ini tuh mengenai kewilayahan dan regional ASEAN itu, Asia Tenggara itu sendiri. Nah, yang mengawali pertanyaan utama di bagian yang kedua ini adalah apa sih yang membuat Asia Tenggara itu menjadi suatu wilayah. Jadi buku ini tuh berusaha menjelaskan wilayah Asia Tenggara tuh yang seperti apa gitu. Nah, diawali oleh jurnal Wang Gunwu yang di-mention di buku ini juga terkait sejarah Asia Tenggara di abad ke-9 dan abad ke-14, dikatakan bahwa ternyata batas-batas Asia Tenggara di era abad ke-9 hingga ke-14 itu, masyarakat lokal itu menunjukkan sedikit kesadaran akan kesamaan budaya yang kuat. Selain itu juga nggak ada rasa memiliki terhadap suatu wilayah yang mereka huni di Asia Tenggara itu. Nah, sehingga menurut Wang Gunwu ini, akankah kurangnya kesadaran akan batas itu yang justru menjadi ciri khas yang membedakan wilayah Asia Tenggara ini dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, jadi perlu dipahamin dulu sama teman-teman semua bahwa jadi di abad ke-9 sama abad ke-14 itu ternyata masyarakat yang tinggal di wilayah Asia Tenggara itu bahkan mereka nggak menyadari bahwa mereka tuh punya kesamaan budaya, kemudian juga mereka nggak ada klaim terhadap wilayah ini wilayah punyanya Filipina, yang ini punyanya Thailand, jadi nggak ada hal seperti itu. Keyakinan bahwa adanya Asia Tenggara itu tadi udah dijelaskan juga sama Azizah bahwa setelah Perang Dunia Kedua bahwa muncul kata Asia Tenggara itu sendiri. Next. Nah, ini ada juga muncul pertanyaan, kenapa sih kewilayahan di Asia Tenggara itu perlu dikaji? Tadi kan udah dijelasin juga sama Azizah, ternyata awal-awalnya kewilayahan Asia Tenggara itu bahkan dikatakan sebagai kekacauan ras dan budaya gitu kan. Tapi makin kesini, kenapa sih kewilayahan di Asia Tenggara itu perlu dikaji gitu? Ternyata dalam hal akademis, ini tuh jadi isu yang krusial, apalagi untuk kita sebagai penstudi HI gitu, ataupun siapapun yang ingin mempelajari tentang hubungan internasional kawasan di Asia Tenggara. Hal ini tuh bisa untuk membantu mengkaji pola konflik yang ada di dalam kawasan ini, serta kerjasama kawasan ini, serta hubungan yang ada di negara-negara yang ada di Asia Tenggara dengan dunia luar, kayak gitu. Next. Nah, di bagian ini untuk menjelaskan sebenarnya apa sih wilayah Asia Tenggara itu, buku ini tuh menggunakan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, seperti semboyan negara kita sendiri, yakni berbeda-beda tetapi satu. Pendekatan Bhinneka Tunggal Ika ini berusaha untuk melihat wilayah Asia Tenggara itu yang seperti apa gitu. Jadi pendekatan Bhinneka Tunggal Ika dalam melihat wilayah Asia Tenggara ini mengasumsikan bahwa keberadaan suatu wilayah itu ada meskipun tetap diakui perbedaan penting antara negara dan masyarakat-masyarakat yang menyusunnya. Jadi pendekatan ini tuh percaya bahwa suatu wilayah itu ada meskipun banyak perbedaan yang menyusun di dalamnya gitu. Kemudian argumen ini tuh diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Milton Osborne. Dia tuh menggambarkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang sangat beragam, yang ditandai oleh berbagai kesatuan penting dan mengandung keragaman bersama. Nah, kira-kira apa aja sih keragaman penting gitu yang bisa menyatukan wilayah Asia Tenggara itu sendiri? Next. Nah, ini yang dijelaskan sama Milton Osborne juga bahwa sumber-sumber keberagaman dalam persatuan di Asia Tenggara itu dilihat dalam 3 hal. Yang pertama itu pembagian antara segmen daratan dan kemaritiman atau kepulauan. Jadi pembagian di
segmen daratan itu di Asia Tenggara itu terdapat serangkaian rantai pegunungan yang melintasi lembah Mekong, dataran rendah Thailand, dan cekungan Irrawaddy, di mana rantaian pegunungan ini tuh menciptakan pagar yang cukup untuk memungkinkan konsolidasi sistem politik di kawasan. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun perbedaan di segmen daratan dari lembah-lembah ini, dari rantai pegunungan ini, tapi justru ini yang membuat konsolidasi atau persatuan sistem menyusun struktur sistem politik di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kalau dari sisi kemaritiman, ini tuh berbanding terbalik dari sisi daratan, yang mana sisi daratan itu kan saling berhubungan, yang dihubungi oleh rantai pegunungan. Sedangkan kalau di sisi kemaritiman, itu sisi kemaritiman Asia Tenggara itu lebih terfragmentasi atau terbagi-bagi. Bisa dilihat sama teman-teman dari peta yang tadi ditunjukkan juga, bahwa memang posisi negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu terpisah oleh lautan kayak gitu. Nah, tapi yang uniknya ini tuh sistem politik kemaritiman, sistem bentuk kemaritiman yang ada di Asia Tenggara ini justru membuat sistem politik kemaritiman ini jadi lebih nggak stabil, sama terbagi-bagi. Selanjutnya, yang kedua itu keragaman Asia Tenggara dari sisi agama, etnis, budaya, dan bahasa. Nah, keragaman yang kedua ini, yang pertama dari agama. Agama yang ada di Asia Tenggara, yang dianut oleh masyarakat di Asia Tenggara itu umumnya diwakili oleh agama Islam, Buddha, Hindu, dan Konfusianisme. Selanjutnya, selain dari agama, Asia Tenggara itu adalah rumah bagi 150 kelompok etnis yang berbeda, yang dalam bahasa-bahasa daratan di Asia Tenggara. Kemudian unsur yang ketiga itu unsur kesatuan dalam keragaman menurut Anthony Reid, yang mana menurut Anthony Reid itu elemen dominan dalam yang menyusun Asia Tenggara itu adalah air dan hutan. Itu bisa dilihat dalam struktur daratan dan kemaritiman yang ada di Asia Tenggara. Kemudian beras, ikan, dan sirih misalnya, menurut Anthony Reid ini yang menjadi ciri khas gitu dari Asia Tenggara, di mana beras menjadi makanan pokok, menjadi banyak makanan pokok untuk masyarakat yang ada di Asia Tenggara, kayak gitu. Next. Nah, selain tadi unsur-unsur keberagaman menurut Milton Osborne, itu juga ada di buku ini juga menjelaskan wilayah Asia Tenggara dalam pandangannya Charles A. Fisher, di mana Charles A. Fisher ini melihat kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang tropis dan maritim, fokus tetapi terfragmentasi, beragam etnis dan budaya, plural baik dalam ekonomi dan masyarakat, dan secara demografis daerah ini bertekanan rendah di benua yang padat. Asia Tenggara ini jelas memiliki hawa khas dari wilayahnya, dan ini tuh lebih dari sekedar perbatasan tak tentu antara India dan Cina. Nah, ini Fisher ini menjelaskan Asia Tenggara secara sebagai yang tadi udah saya jelaskan, yang udah saya sebutkan. Nah, jadi kenapa dia bisa bilang lebih dari sekedar perbatasan tak tentu antara India dan Cina? Jadi sebenarnya teman-teman, sebelum adanya fokus terhadap studi kewilayahan di Asia Tenggara itu kan tadi udah dijelasin juga bahwa baru muncul nama kawasan ini tuh setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, wilayah ini tuh hanya disebut sebagai wilayah yang berada di selatan India dan di timur Cina, ya, di timur Cina. Nah, jadi nggak ada penentuan gitu wilayah Asia Tenggara itu di mana. Jadi makanya kenapa si Fisher ini bilang bahwa wilayah Asia Tenggara itu ternyata lebih dari sekedar perbatasan tak tentu antara India dan Cina. Bahkan Asia Tenggara ini punya kepribadian yang khas, yakni keberagaman dalam kepersatuannya. Selanjutnya, nah, Fisher juga menjelaskan bahwa ada sebenarnya 3 cara untuk membedakan wilayah Asia Tenggara dengan wilayah Asia yang lainnya. Yang pertama itu, wilayah Asia Tenggara itu melintasi khatulistiwa dan terletak di daerah tropis yang lembab. Sementara
hanya sebagian dari anak benua India yang benar-benar tropis dan sebagian timur jauh itu berada di dalam zona beriklim sedang. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas dan cara untuk membedakan wilayah Asia Tenggara sama wilayah Asia yang lainnya. Yang kedua itu keterpencilan wilayah, di mana dalam permukiman manusia wilayah Asia Tenggara ini lebih terpencil dibandingkan benua-benua Asia yang lainnya. Dan ini tuh juga, dan lokasinya itu sebagai persimpangan maritim yang bisa dilihat juga dalam peta Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga itu kompleksitas geografis dan geologis Asia Tenggara jika dibandingkan dengan India dan Cina, di mana secara geologis Asia Tenggara itu dipisahkan oleh relief yang kasar dan dan perairan yang luas gitu, yang terbagi-bagi. Ya, selanjutnya. Sebelum melanjutkan ke interaksi dan identitas, buku ini juga mendisklaimer bahwa meskipun belum tentu berlaku cara pendekatan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam menjelaskan Asia Tenggara, namun yang kita dapat pahami, konsep-konsep ini tuh memberikan dorongan untuk melihat struktur kelembagaan kawasan Asia Tenggara secara sistematis. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Alisa atas penyampaian materinya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi pada bab 1 ini. Baik, terima kasih. Jadi, pada bagian interaksi dan identitas, isinya berupa pandangan mengenai identitas Asia Tenggara melalui pakar dari berbagai macam disiplin sosial, mulai dari sejarah, geografis, geostrategis, politik, hingga kultural. Nah, yang pertama, menurut Visser, kewilayahan Asia Tenggara adalah masalah lokasi geografis dan kerentanan geostrategis. Berikutnya ada menurut Walters, membangun sejarah regional Asia Tenggara berarti tidak hanya menyelidiki komunitas budaya, tetapi juga hubungan intraregional. Berikutnya ada Anthony Reid. Anthony Reid telah melakukan lebih dari kebanyakan pelajar menemukan hubungan pola perdagangan sebelum masa kolonial di kawasan pembangunan Asia Tenggara. Selanjutnya ada Leonard Andaya. Leonard Andaya berpendapat bahwa wilayah dapat didefinisikan sebagai wilayah yang menggabungkan etnis dan negara bangsa yang mempersepsikan atau membayangkan ikatan umum yang menyatukan mereka dan membedakannya dari yang lain. Menerapkan definisi ini ke Asia Tenggara, Leonard Andaya menyimpulkan Asia Tenggara bukan lagi sekedar istilah kenyamanan. Orang Asia Tenggara sendiri sekarang berpikir secara regional. Ilmuwan politik yang mempelajari Asia Tenggara juga mengenali pentingnya regionalisme dalam pembuatan Asia Tenggara. Dari bagian interaksi dan identitas ini dapat ditangkap bahwa Asia Tenggara bukanlah sebuah konsep persatuan regional atau geografi, tapi juga persatuan yang berasal dari wilayah, geostrategi, persamaan kultur, budaya, juga historis. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Agis atas penyampaian materinya. Berikutnya saya persilahkan kepada penyampaian materi selanjutnya pada bab 1 ini. Ya, baik. Pada bagian terakhir ini membahas tentang struktur buku. Jadi buku ini dibagi menjadi 9 bab. Setelah bab 1 tadi menguraikan pemahaman yang berubah tentang Asia Tenggara yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, di mana ada perubahan pemikiran yang terfragmentasi menuju pemikiran yang lebih regionalisme terhadap Asia Tenggara. Selanjutnya bab 2 yang menyajikan kerangka konseptual dan diskursif untuk memahami wilayah dengan memanfaatkan perspektif dari ilmu sosial yang muncul tentang wilayah dan juga studi literatur di wilayah Asia Tenggara. Jadi ada beberapa masalah konseptual yang kemudian dibahas dalam bab ini. Yang diangkat
dan juga difokuskan untuk menawarkan kerangka kerja yang lebih komparatif untuk mempelajari identitas regional bagi para sarjana politik. Jadi sudah ada kah? Belum ya? Ya, jadi maaf bab 3 ya tadi membahas tentang analisis yang berpusat pada wawasan dari beberapa sarjana ataupun studi yang membahas tentang studi komparatif yang telah memahami pola kenegaraan dan juga interaksi dalam berbagai latar sejarah dan juga geopolitik di Asia Tenggara. Nah, pola kunci yang kemudian ditawarkan oleh para penstudi ini dalam bab 3 ini termasuk ke dalam beberapa konsep yang ditawarkan oleh Oliver William Walters tentang mandala negara bagian. Ada juga dalam gagasan Clifford Geertz tentang negara teater, dan juga konsep dari Stanley yaitu Tambia tentang pemerintahan galaksi. Jadi untuk memulai studi hubungan antar negara dan juga internasional di Asia Tenggara, bab ini kemudian juga melihat adanya dampak perdagangan dan juga kolonialisme pada konsep regional Asia Tenggara, dan juga adanya pola-pola regional hubungan antar negara yang berkembang selama periode klasik yang kemudian diakhiri dengan adanya faktor-faktor pada kebangkitan konsep pola Asia Tenggara setelah Perang Dunia Kedua. Oke, selanjutnya kita beralih ke bab 4. Bab 4 itu secara pembahasan itu melihat secara kritis keterkaitan antara nasionalisme, regionalisme, dan juga tatanan internasional pada saat Perang Dingin di Asia Tenggara. Maksudnya pada saat terjadinya Perang Dingin yang dampaknya itu ada di Asia Tenggara, dan juga adanya kontribusi terhadap gagasan wilayah. Nah, kekuatan sejarah utama yang dikaji di sini adalah nasionalisme. Jadi fokus dari bab 4 itu membahas tentang nasionalisme. Sedangkan regionalisme itu dianggap memainkan peran sekunder. Meskipun jelas kekuatan yang berpengaruh pada bab ini itu nasionalisme, namun regionalisme juga tidak bisa dipisahkan dari bab ini. Jadi selain itu juga konsep wilayah dan regionalisme yang menggambarkan hubungan antar bangsa yang baru terlihat di Asia Tenggara adalah konsep seluruh Asia, bukan Asia Tenggara. Ya, jadi konsep Asia Tenggara ini muncul setelah adanya konsep Asia kalau dari bab ini. Nah, muncul juga konvergensi dan divergensi di antara gerakan nasionalis, dan juga adanya perdebatan tentang bentuk organisasi regional, dan juga dampak keberpihakan Perang Dingin pada konsep-konsep yang berpengaruh dalam membentuk klaim Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah. Ya, jadi lanjut ke bab 5. Bab 5 ini membahas tentang era di mana kekuatan nasionalisme di luar Indonesia dan Myanmar perlahan-lahan menyerah pada kesadaran regional yang baru dan lahir pada ketakutan antara komunisme dan juga kekhawatiran yang pragmatisme dengan pembangunan ekonomi.
Nah, pada saat inilah kemudian ASEAN lahir setelah terjadi beberapa eksperimen sebelumnya untuk membentuk suatu organisasi di bawah kesadaran bersama oleh masyarakat ASEAN. Bab ini kemudian melihat keadaan seputar kemunculan ASEAN, perkembangan kerjasama politik, keamanan, dan ekonomi yang diarahkan pada pengelolaan hubungan intra-regional serta hubungan antara Asia Tenggara dan juga kekuatan eksternal. Sementara kemunculan ASEAN dianggap memberikan dorongan yang kuat pada konsep Asia Tenggara, namun hal itu tentu saja tidak dapat menyelesaikan masalah persatuan dan juga integrasi regional. Seperti contohnya invasi Vietnam ke Kamboja dan upaya ASEAN untuk melawan dan membalikannya, itu adalah permasalahan yang kemudian dapat kita lihat bahwa konsep Asia Tenggara pada saat itu masih belum bisa menyelesaikan masalah persatuan dan juga integrasi regional. Jadi kita menuju ke bab 6. Bab 6 ini berfokus pada perpecahan ASEAN Indo-Cina, diakhiri dengan membahas kekuatan domestik, intraregional, dan internasional yang mengakhiri polarisasi di Asia Tenggara. Bab 7 mengkaji hubungan internasional Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dingin dan Perjanjian Perdamaian Paris tentang Kamboja tahun 1991 hingga pecahnya krisis keuangan pada tahun 1997. Jadi dekade 1990-an itu melihat adanya perubahan dramatis dalam nasib Asia Tenggara. Nah, ini kemudian dalam buku ini dimulai dengan nada yang cukup optimis dengan membahas pada berakhirnya persaingan negara adidaya, penyelesaian politik konflik Kamboja, dan juga lonjakan pengakuan global atas kepercayaan dan juga kemampuan ASEAN untuk mengelola tatanan regional. Nah, dalam bab ini ide tentang wilayah itu kemudian muncul dan mimpi ASEAN First yang terdiri dari 10 negara yang secara resmi diakui oleh dunia internasional sebagai Asia Tenggara diciptakan kembali dan juga dibangun. Nah, tetapi dengan adanya konsep kewilayahan itu, kawasan ini juga menghadapi bahaya baru yang mengancam dan juga akan merusak persatuan dan koherensinya. Beberapa di antaranya itu berasal dari konflik antar negara yang telah tanda kutip tersapu di bawah karpet selama Perang Dingin dan kemudian sekarang dibawa kembali ke permukaan. Oke, beralih ke bab 8. Bab 8, bab baru untuk edisi ini, membahas tentang tantangan paling mendesak terhadap konsep regional Asia Tenggara sejak krisis ekonomi Asia yang dimulai pada pertengahan 1997. Krisis tersebut memunculkan banyak kontradiksi dan ketegangan laten dalam konsep regional Asia Tenggara yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi. Krisis tersebut menjadi ujian penting bagi regionalisme yang membentuk hubungan internasional kawasan dalam persaingan dengan tren regional dan global yang lebih luas. Nah, tapi krisis keuangan itu, hal itu bukan satu-satunya tantangan di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara sebelumnya Asia Tenggara kemudian telah mengalami serangkaian krisis seperti serangan teroris Bali pada Oktober 2002, wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada 2003, dan tsunami Samudra Hindia pada Desember 2004. Masa depan dari gagasan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan kemudian sangat bergantung pada bagaimana ia bertahan dan juga mengatasi tantangan transnasional seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dan juga tantangan terhadap kebangkitan Cina dan munculnya lembaga-lembaga regional Asia Timur yang berpusat pada Cina, kemudian mempertanyakan koherensi dari dan juga integritas dari Asia Tenggara sebagai suatu kawasan. Bab terakhir, bab 9, menyajikan kesimpulan dari penelitian buku ini dengan fokus pada kebangkitan dan kemunduran konsep regional
serta fluiditas dan ketidakpastian terhadap imajinasi regionalis Asia Tenggara pada saat ini. Meskipun pada bab-bab berikutnya mengikuti urutan sejarah, namun dalam buku ini dibagi ke dalam periode-periode atau fase yang berbeda. Jadi ada urutan-urutan yang tidak sejalan dengan historiografi ataupun berjalan sesuai dengan timeline yang berurutan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai tentang struktur buku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Erik Ervandi atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingin disampaikan mengenai bab ini? Kalau dari kami sebenarnya masih ada satu slide lagi tentang kelebihan dan kekurangan chapter ini menurut kelompok kami. Baik, saya persilakan untuk disampaikan ya. Kepada kelompok 1, saya persilakan. Ya, jadi kami menambahkan sedikit kelebihan dan kekurangan menurut kelompok kami sebagai bentuk review kami terhadap chapter ini. Setelah semua penjelasan yang kita berikan, menurut kami kelebihan chapter 1 ini yang pertama adalah penjelasannya cukup sistematis dan berkesinambungan antara pengantar dan sebab-sebab berikutnya. Kemudian setiap argumen penulis itu didukung dengan hasil penelitian ilmuwan. Jadi terdapat tidak hanya merupakan pendapat semata, tapi dibuktikan juga dan didukung dengan beberapa sejarawan dan juga studi Asia Tenggara. Kemudian ada kekurangannya, jadi menurut kami karena bab ini bab pertama dan juga merupakan introduction, jadi tidak banyak yang bisa kami bahas di sini, tidak banyak yang bisa kami telaah secara mendalam terkait Asia Tenggara, dan penjelasannya itu masih berupa pendahuluan, pengantarnya saja, belum sampai yang benar-benar tentang Asia Tenggara secara keseluruhannya lagi, lebih dalam lagi. Dan itu juga mungkin akan dibahas oleh kelompok-kelompok yang lainnya sesuai chapter nantinya. Itu saja dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyampaian terakhirnya. Berarti kita ini masuk pada sesi bertanya dan menjawab ya. Untuk sesi tanya jawab sekarang, saya persilahkan kepada anggota-anggota dari kelompok lain, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, 9. Untuk yang ingin bertanya bisa raise hand, menggunakan fitur raise hand. Lebih dahulu nanti saya akan persilahkan untuk bertanya. Baik, kepada Hairunisa saya persilahkan perkenalkan nama dan kelompoknya dari kelompok berapa ya. Silahkan kepada Hairunisa. Jadi Hairunisa bertanya ya di chat. Sepertinya ada gangguan pada mic dari Hairunisa. Jadi pertanyaannya, kira-kira ada nggak sih batas-batas wilayah suatu negara yang sampai saat ini masih diperebutkan di ASEAN? Dan dari berbagai pandangan-pandangan yang telah dibacakan, menurut kelompok 1 ini, pendapat yang paling tepat dalam mengatasi persoalan perebutan batas-batas wilayah di Asia Tenggara apa? Itu maksudnya. Terima kasih. Bisa kepada kelompok 1 menjawab pertanyaannya, menyebutkan nama ya saat ingin menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok 1 bisa menambahkan ya. Untuk sengketa tentang perebutan wilayah di Asia Tenggara tentu saja ada, karena bisa kita lihat dari segi kewilayahannya Asia Tenggara itu kan kalau secara daratan, apalagi yang di bagian Kamboja, kemudian Thailand, Vietnam itu kan benar-benar disatukan dalam satu daratan gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kayak Indonesia terus Filipina yang di atas itu kan berada jauh gitu. Ada satu kasus yang mungkin akan saya bawakan, yaitu kasus tentang perebutan sengketa wilayah, contohnya aja Sipadan Ligitan gitu, yang pernah terjadi di Indonesia, sengketa perebutan wilayah antara Indonesia sama Malaysia. Nah,
sebenarnya ini juga sih salah satu kekurangan mungkin ya, atau tantangan ya, bukan kekurangan, tantangan yang dihadapi Asia Tenggara karena wilayahnya yang berdekatan, apalagi Indonesia Malaysia itu, di mana di kasus Sipadan Linggitan itu, jadi itu tuh satu wilayah yang sebenarnya itu tuh masuk dalam bagian Indonesia, tapi sama Indonesia sendiri itu belum diakui gitu loh, secara legitimasinya belum diakui. Nah, karena ada tidak adanya pengakuan secara resmi dari Indonesia, maka si Malaysia ini berusaha mengklaim bahwa wilayah Sipadan Linggitan itu punyanya Malaysia. Nah, itu salah satu contoh perebutan wilayah yang ada di Asia Tenggara. Nah, terus gimana sih cara mengatasi persoalan perebutan batas-batas wilayah kalau menurut kelompok kami gitu, khususnya saya sendiri, menurut saya kalau kasus perebutan wilayah itu bisa baiknya itu diselesaikan secara diplomasi gitu, apalagi udah ada badan yang mengikat Asia Tenggara yaitu ASEAN kayak gitu kan. Jadi untuk menyelesaikan masalah perebutan wilayah Sipadan Linggitan itu juga kemarin itu diselesaikan secara diplomatis gitu antara Indonesia dan Malaysia melalui persidangan, yang mana akhirnya Sipadan Linggitan itu dimenangkan oleh Malaysia. Jadi untuk mengantisipasi adanya kerusuhan ataupun perperangan gitu ya, untuk mengantisipasi war itu salah satu cara yang baiknya ya melalui diplomasi. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin bisa dijawab sama teman-teman kelompok 1. Ya, jadi saya mau nambahin sedikit tentang tentang pendapat yang paling tepat dalam mengatasi persoalan perebutan batas-batas wilayah di Asia Tenggara. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, alangkah lebih efektif ketika terjadi perebutan wilayah. Ya, contohnya tadi diterangkan oleh Alisa, Sipadan dan Linggitan. Itu lebih efektif ketika dibawa ke ranah internasional melalui Mahkamah Internasional. Jadi kalau step pertamanya di ASEAN dalam bentuk diplomatisnya itu belum berhasil dan belum efektif, negara yang bersengketa itu bisa melakukan tindakan yang ataupun penyelesaian yang lebih efektif di dalam Mahkamah Internasional. Nah, di dalam Mahkamah Internasional itu akan diatur perundingan antara kedua negara dan memperlihatkan bukti-bukti mulai dari bukti sejarah dan juga bukti peta wilayah yang telah ada yang mana lebih dulu gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya. Terima kasih kepada Alisa dan Erik. Apakah anggota lainnya ada yang ingin menambahkan? Sepertinya sepertinya sudah tidak ada yang menambahkan lagi. Saya kembalikan kepada Khairunisa. Apakah jawaban dari Alisa maupun Erik ini sudah memenuhi jawaban yang diinginkan dari pertanyaan Khairunisa? Kalau masih ada masalah pada audionya bisa di chat aja ya. Apabila ada yang ingin bertanya lagi bisa raise hand. Nanti kalau udah pertanyaan pertama selesai, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Sepertinya jawabannya telah terima dan jelas ya. Jadi dari Alisa itu melalui diplomasi, dan sepertinya juga berhubungan dengan jawaban dari Erik, yaitu dibawa ke ranah internasional atau Mahkamah Internasional. Jadi untuk poin yang akan diberikan kepada Erik dan Alisa, apakah kita akan memberikan poin 5 Khairunisa? Untuk Khairunisa pendapatnya bagaimana? Bisa di chat ya buat Khairunisa. Untuk poin pertanyaan yang telah dijawabkan tadi barusan oleh Alisa dan Erik, apakah diberikan poin 5 menurut pendapat dari Khairunisa? Oke, baik. Jadi untuk Erik dan Alisa poinnya 5 ya.
Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari kelompok 1 dan pertanyaan dari Khairunisa. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertanyaan kedua. Untuk yang lain boleh raise hand ya. Sesi tanya jawabnya bisa berjalan seperti diskusi-diskusi sebelumnya ya. Sesi tanya jawabnya. Dan sesi pertama ini kita bisa mulai ke 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, pada sesi pertama kita udah ada pertanyaan kedua yaitu Aulia. Saya persilakan kepada Aulia untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Riani Safitri dari kelompok 9. Sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak bisa menyalakan kamera saya. Lalu saya ingin bertanya mengenai lebih tepatnya lebih ke ASEAN sih. Tadi kan si Mbak Aziza udah ngomong kalau misalnya ASEAN itu timbul di wilayah Asia Tenggara untuk membentuk wilayah di Asia Tenggara dengan menjadi satu kesatuan, bukan seperti stigma yang menjadi wilayah yang satu-satu. Lalu mengenai hal tersebut, mengenai konflik pasca kudeta di Myanmar, seperti yang kita ketahui bahwasannya konflik tersebut telah menjadi salah satu hambatan bagi ASEAN. Lalu menurut kelompok kalian, sikap seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh ASEAN untuk membantu Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN? Atau akankah lebih baik jika ASEAN tetap berpegang teguh pada prinsip mereka untuk tidak mencampuri urusan internal negara-negara ASEAN? Sekian dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia atas pertanyaannya. Jadi, apa sih yang harus dilakukan negara ASEAN dalam menangani masalah di Myanmar? Terus tuh kontra dengan bahwa setiap negara itu apakah bisa mengurusi masalah internal dari negara lain gitu. Jadi untuk kelompok 1 bisa mulai menjawab. Ya, saya mau jawab dulu pertanyaan dari Lia. Nanti jika ada kurangnya, nanti mungkin anggota kelompok saya yang lain bisa membantu menjawab. Jadi pertanyaannya, sikap apa yang patut dilakukan oleh ASEAN untuk membantu Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN atau tetap berpegang teguh pada prinsip tidak mencampuri urusan internal negara-negara anggota ASEAN. Pertama, memang benar bahwa di ASEAN itu mengedepankan prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal satu negara. Tetapi ketika terjadi peristiwa seperti ini, ASEAN juga prinsip lain dalam hal menciptakan prinsip lain di mana negara-negara Asia Tenggara itu punya prinsip untuk menciptakan stabilitas kawasan. Nah, jadi bukan ketika satu prinsip itu tidak bisa dijalankan, ada prinsip lain yang juga harus dijunjung oleh negara-negara di ASEAN. Ketika dengan begitu ketika negara-negara itu mencoba bukan konfrontasi langsung ke negara Myanmar ya, di situ kan seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara di Asia Tenggara kan berunding atau saling bertemu untuk untuk berbicara bahwa seharusnya ini tidak terjadi gitu kan, karena mengingat bahwa ini juga bisa mengganggu stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Nah, jadi bukan berarti sikap ASEAN itu mendukung adanya pencapaian stabilitas kawasan, tapi tidak secara konfrontasi langsung, Myanmar kamu harus begini-gini, enggak, tapi ya ada perbincangan secara baik-baik di antara mereka, di antara negara-negara tersebut, karena ASEAN di situ kan sebagai wadah supaya ketika ada satu negara yang berkonflik, ASEAN datang untuk membantu. Tapi ingat lagi ya, tidak untuk konfrontasi langsung. Bukan mencampuri, tapi ASEAN ada untuk membawa kembali jalan demokratisasi yang telah dirintis itu. Kalau kata seseorang, kalau kata seorang pakar itu mengatakan seperti itu. Jadi non-intervensi itu fleksibel, tapi juga punya prinsip-prinsip lainnya. Jadi sikap ASEAN bukan intervensi secara kenegaranya, tapi konfrontasi yang secara tidak langsung.
dengan cara yaitu mengajak Myanmar dan negara-negara lainnya untuk berunding, karena mereka punya prinsip yang lain. Mereka juga harus menciptakan stabilitas politik kawasan kayak gitu. Mungkin dari anggota yang lain bisa membantu menjawab. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, itu tadi jawaban dari Aziza dari kelompok 1. Gimana pendapatnya Aulia? Apa masih ada yang ingin disampaikan atau jawabannya masih ada yang ingin dilengkapi? Kalau dari saya sebenarnya saya rasa udah cukup. Berarti menurut Mbak Ajijah dari ASEAN sendiri untuk membantu Myanmar itu dengan berbicara dengan baik-baik, tidak kontroversi langsung kan ya? Oke. Itu aja sih kalau dari saya udah cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia atas pertanyaannya dan jawaban yang sangat lengkap dari Nur Aziza. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok lain. Oh ya, untuk kelompok lain misalnya ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan materi yang berhubungan atau berkaitan langsung sama bab 1 juga nggak apa-apa kok, biar bisa mengisi diskusi kali ini. Karena saya yakin ini babnya berkesinambungan untuk bab-bab yang lain kan. Jadi akan lebih baik ada yang ingin menyampaikan materi-materinya sedikit untuk menambah pengetahuan mengenai bab 1 ini. Baik, ada penanya kita yang ketiga yaitu Kak Citra Kurniawati. Bisa perkenalkan diri dari nama dan kelompoknya. Sebentar ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Citra Kurniawati dari kelompok 7. Ingin bertanya, menurut kalian bagaimana sih cara masyarakat Asia Tenggara bisa akhirnya membangun persatuan dalam keberagaman? Apakah ini cukup dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tadi kalian paparkan saja atau bagaimana? Karena ya kalau saya lihat sumber-sumber keberagaman di Asia Tenggara itu cukup riskan dan beresiko dalam upaya persatuan di kawasan tersebut gitu. Dan saya juga sebenarnya belum bisa menangkap tadi maksud Alisa bagaimana sumber-sumber keberagaman tadi itu bisa diatasi dan akhirnya menciptakan suatu persatuan di kawasan tersebut. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Kak Citra mengenai keberagaman sendiri dan masalahnya yang kompleks di dalamnya. Jadi kepada kelompok, oh ya, sebelumnya saya lupa tadi untuk kelompok 2 kepada Aulia. Dari pertanyaan Aulia, apakah Aulia setuju untuk memberikan nilai 5 kepada Nur Azizah yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Iya, saya setuju. Karena jawabannya lengkap banget sih. Gitu. Oke, terima kasih. Beralih ke pertanyaan ketiga dari Kak Citra tadi, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Sebenarnya kalau ingin menjawab pertanyaan dari yang lain bisa juga kelompok lain, karena kita kan membahas satu buku yang sama ya, jadi mungkin ada yang berkaitan dan itu juga bisa menambah poin. Oke, mungkin karena ini berkaitan sama penjelasan aku mau coba jawab pertanyaan dari Citra tadi ya. Oke, tentang silakan. Gimana sih masyarakat Asia Tenggara itu bisa membangun persatuan dalam keberagaman? Apakah konsep Bhinneka Tunggal Ika itu cukup gitu ya untuk menyatukan? Jadi sebelumnya untuk bagian bersatu dalam keberagaman itu yang berusaha dijelaskan sama buku ini itu lebih berfokus kepada gimana mengidentifikasi wilayah Asia Tenggara, Mbak Citra. Jadi ya dia lebih berfokus pada bahwa menjelaskan bahwa ternyata ciri khas dari wilayah Asia Tenggara itu atau cara mengidentifikasikan wilayah Asia Tenggara itu dengan melihat ada keberagaman yang begitu banyak di Asia Tenggara, tapi dapat disatukan gitu, dapat bersatu menjadi satu kawasan atau satu regional. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Asia Tenggara. Kalau untuk terkait gimana, apakah cukup pendekatan Bhinneka Tunggal Ika ini dan keberagaman di Asia Tenggara itu kan kompleks. Emang saya juga setuju dengan pendapatnya Mbak Citra bahwa keberagaman di Asia Tenggara ini memang kompleks, bahkan dari sisi budaya aja tadi dijelaskan kan ada 150.000 etnis yang ada di Asia Tenggara kayak gitu. Jadi bahkan buku ini pun juga mengamini bahwa pendekatan Bhinneka Tunggal Ika itu nggak cukup untuk menjelaskan persatuan di Asia Tenggara. Kemudian kalau menurut kelompok kami gitu, apa sih yang bisa
menyatukan keberagaman di masyarakat yang ada di Asia Tenggara itu, kalau menurut kelompok kami itu tadi juga udah jelaskan sih, adanya kepentingan politik sih, kepentingan kalau untuk sekarang gitu ya, di zaman modern ini kepentingan politik di mana suatu negara kan ingin negaranya itu berdaulat, kemudian sejahtera, aman dari intervensi dari pihak luar, kemudian juga dari ancaman dari pihak luar. Jadi itu menurut kami yang menjadi salah satu alasan kenapa sih banyak keberagaman di Asia Tenggara, tapi Asia Tenggara tuh tetap jadi satu kawasan yang bersatu gitu. Karena ya itu, karena didorong oleh kepentingan itu kalau menurut kelompok kami. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1 Alisa. Anggota kelompok 1 lainnya juga bisa menambahkan jawabannya. Atau bahkan kelompok lain juga ada yang ingin paham akan pertanyaannya dan ingin menjawab juga nggak apa-apa. Tapi terkhusus untuk kelompok 1, karena ini materi kelompok 1 bisa disambung untuk menjawab. Nita Ayu ingin bertanya atau ingin menjawab? Saya mungkin mau bantu menjawab pertanyaannya Citra. Oke, sebentar. Nita Ayu dari kelompok 3. Oke, silahkan menjawab. Oke, mungkin saya menambahkan aja karena ada keterkaitan antara pertanyaannya Citra tadi dengan chapter 3 yang saya dan teman-teman saya review. Jadi pertanyaannya tadi kenapa bisa kawasan Asia Tenggara dengan beragamnya perbedaan tapi bisa tetap menyatu gitu loh, menambahkan jawaban yang sudah Alisa katakan tadi mengenai adanya urgensi dari negara-negara Asia Tenggara ini untuk bersatu. Nah, kalau dari chapter kami itu dijelaskan juga kalau adanya faktor kolonialisme dan juga perdagangan yang akhirnya itu mengenyampingkan faktor perbedaan ras, bahasa, dan lain-lain yang awalnya tadi membedakan kawasan ASEAN dan melemahkan struktur politiknya ASEAN itu untuk menjadi kawasan atau regionalisme yang akhirnya negara-negara ASEAN ini yang bersatu karena pengalaman mereka yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, atau kalau di chapter saya itu disebutkan faktor kolonialisasi. Nah, jadi di sini tuh dikatakan kalau setelah datang bangsa Eropa ke kawasan Asia Tenggara yang tadinya itu terpisah-pisah karena adanya perbedaan-perbedaan budaya dan lain-lain, akhirnya mereka satukan karena mereka menyadari gitu loh kalau negara-negara ini tuh bisa diraup keuntungan dari banyak negara dengan menyatukan mereka gitu. Selain itu ada juga faktor perdagangan. Nah, kalau faktor perdagangan ini tuh jauh sebelum bangsa Eropa sudah datang, itu tuh memang sudah ada di kawasan ASEAN yang pada akhirnya tuh membentuk cikal bakal regionalisme di kawasan ini, di mana orang-orang di Indonesia atau dulu tuh ada Sriwijaya, ada Angkor, dari kerajaan Angkor itu akhirnya mereka berdagang satu sama lain gitu loh, melewati batas-batas yang ada, dan pada akhirnya secara tidak langsung hal ini tuh menyebabkan adanya persatuan di antara kawasan-kawasan ASEAN ini. Mungkin itu saja sih yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Iya, sama-sama kepada Nita Ayu, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Jadi mengenai jawabannya itu Nita Ayu menggarisbawahi mengenai kolonialisme atau pengalaman yang sama antara negara-negara di Asia Tenggara dan juga perdagangan. Setelah itu apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Citra untuk kelompok 1? Sepertinya udah lengkap untuk kelompok 1, atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan sedikit berdasarkan bab yang telah dipelajari bersama. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Kita beralih ke Kak Citra mengenai pertanyaannya, mengenai keberagaman dan permasalahan dari keberagaman itu sendiri. Apakah jawaban dari Alisa dan Nita Ayu ada yang menurut dari Kak Citra yang lebih menjawab semua pertanyaan dari Kak Citra? Bisa disampaikan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Untuk jawabannya, menurut saya dua-duanya jawabannya cukup mewakili. Mungkin bisa dimaksimalkan aja poinnya. Terima kasih. Oke, jadi untuk keduanya ada nilai poin tersendiri atau berbeda? Untuk Nita Ayu atau Alisa? Kalau untuk saya sepertinya dua-duanya bagus untuk
jawaban mereka masing-masing tiap per bab, karena kan Alisa menjawab babnya sesuai apa yang dipelajari dan Nitayu menjawab sesuai apa yang dipelajari. Jadi bisa saya berikan poin 5 dan mereka udah menjawab secara maksimal. Setuju, Ran. Oke, terima kasih Kak Citra. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Citra dan jawaban dari Alisa dan Mita. Oke, udah sesi pertama udah ya. Udah ada 3 pertanyaan dan kita bakal lanjut ke sesi kedua. Apakah kelompok 1 masih bisa lanjut untuk pada sesi kedua? Ya, mungkin bisa dibuka buat sesi kedua. Oke, baik. Oke, kelompok 1 telah membuka sesi kedua untuk sesi diskusi tanya jawabnya. Kepada pertanyaannya bisa peraturannya sama seperti sebelumnya, bertanya, menjawab, dan saya persilahkan. Untuk penanya bisa raise hand apabila ingin bertanya. Pertanyaannya boleh tentang mengenai materi, misalnya tadi penjelasannya ada yang kurang jelas didengar atau terlalu cepat, bisa minta untuk diperjelas lagi, misalnya kurang dipahami. Boleh. Oke, ada yang ingin bertanya? Helma ingin bertanya. Kepada Helma saya persilahkan. Perkenalkan kelompok dulu juga ya. Terima kasih Maharani. Aku Helma Firwanti Safitri dari kelompok 5. Sebenarnya ini aku mau nanya karena tadi aku sempat terlewat di bagian penjelasan materi yang bahas tentang ini. Jadi kan beberapa kali tuh kayak diterangkan bagaimana pentingnya identitas regionalnya si Asia Tenggara. Nah, yang mau kutanyakan, identitas regional itu maksudnya seperti apa sih gitu? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali atas pertanyaan dari Helma. Untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan ini. Sepertinya ini pertanyaan yang signifikan atau menjurus ke kelompok 1 ya. Dan untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari mulai menjawab pertanyaan dari Helma. Atau Helma bisa tolong diulangi lagi pertanyaannya. Halo, kedengaran kah? Iya, kedengaran. Pertanyaanku tadi itu karena kan tadi di penjelasan itu aku agak terlewat pas pembahasan mengenai identitas regional. Katanya kalau identitas regional itu penting. Nah, yang dimaksud sama identitas regional itu apa? Itu aja sih, Marani. Oke, baik. Sepertinya ada gangguan pada Agis, jadi tidak bisa menjawab secara langsung. Jadi dijawab lewat chat. Sepertinya ini materi yang dibahas oleh Agis ya. Jadi saya akan bacakan jawaban dari Agis. Jadi katanya Agis itu identitas regional didasarkan pada batasan-batasan wilayah suatu kelompok atau komunitas dan dalam wilayah yang lebih besar. Itu jawaban dari Agis. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan jawabannya? Jadi saya tambahin sedikit. Jadi identitas regional itu ya sesuai namanya ya, identitas kawasan itu sendiri. Bagaimana sih identitas dari Asia Tenggara itu sendiri? Jadi di mana identitas regional atau identitas kawasan itu dia juga membangun suatu kawasan tersebut. Atau bisa dibilang juga seperti ASEAN atau kerjasama regionalnya itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dari identitas atau bisa menjadi simbol dari identitas regional Asia Tenggara kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih jawabannya dari Nur Aziza. Mungkin dari apa yang dijelaskan Nur Aziza dan Agis, identitas regional itu bisa dikatakan bahwa identitas kan berarti karakteristik yang hanya dimiliki oleh wilayah tersebut. Identitas kan berarti seperti misalnya Asia Tenggara, wilayahnya wilayah tropis kayak gitu, yang beberapa daerahnya mengalami daerah musim hujan, kemarau kayak gitu yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tersebut saja. Mungkin seperti itu kali ya, yang bisa membeda-bedakan antara wilayah satu sama Asia lainnya kan pasti beda-beda ya. Bagaimana identitas dari regionalnya? Kalau berdasarkan geografisnya seperti itu mungkin. Jadi seperti itu tadi jawaban dari Agis dan Nur Aziza. Untuk jawaban dari Agis dan Nur Aziza, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Helma itu sendiri? Baik, sudah dijawab oleh Helma di kolom chat ya, katanya bisa diterima jawaban dari Nur Aziza dan Agis. Oh ya, tadi
saya ingin yang tadi saya tambahkan, apakah benar seperti itu identitas regional itu? Yang seperti itu kah contohnya? Bisa diulang ke tadi, Mahar? Iya, tadi Mahar kan menambahkan mengenai identitas regional. Kalau identitas regional berarti identitas atau karakteristik identitas kan, berarti hal yang bisa dikenali dari wilayah tersebut, ya kan? Kalau apa yang dari saya pahami itu berarti seperti misalnya dari geografisnya Asia Tenggara ada wilayah tropis kayak gitu-gitu, negaranya dengan banyak negara-negara kepulauan yang memiliki keberagaman agama, ras, dan budaya. Apakah seperti itu identitas yang dimaksud? Ya, karakteristiknya yang dimaksud Mahar juga bisa di situ ya. Identitas regional itu bisa mencakup simbol kerjasama atau mungkin karakteristik yang dimaksud Mahar. Benar aja kok, dari pemahaman kami dari kelompok 1 sama saja. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan Mahar juga sedikit. Untuk jawaban dari saya bertanya lagi kepada Alma, untuk jawaban dari Agis dan Nur Azizah, untuk Alma sendiri, apakah Alma ingin berapa nilai poin yang ingin Alma berikan dari poin 2, 3, 4, dan 5? Membantu menjawab, Helma sudah jawab di kolom chat Mahar. Oh iya, maaf Mahar belum. Iya, oh iya. Makasih jawabannya. Terima kasih nilainya dari Helma ya. Untuk Agis dan Nur Azizah mendapatkan poin 5 ya untuk jawabannya. Oke, sepertinya waktu durasi dari diskusi hari ini sudah 1 jam lebih ya. Kita diskusi hari ini, baik itu penyampaian maupun dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya. Walaupun hari ini kita banyak kendala mengenai mekanisme dan alat teknis dan jaringan ya, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan 4 pertanyaan dari kelompok hari ini, kelompok 1. Di sini kelompok 1 banyak membahas mengenai secara menyeluruh dan secara singkat mengenai buku dari Amitaf Achary ini, mengenai bab 1 dan hal-hal yang bisa dibahas dari tiap-tiap babnya. Jadi untuk kelompok 1 bisa saya kembalikan lagi untuk menyampaikan closing statement-nya berdasarkan diskusi kita pada hari ini. Saya persilahkan. Jadi setelah kami memaparkan materi tentang bab 1 Introduction, Regionalism and Regional Identity, Making of Southeast Asia, bisa disimpulkan dari pemaparan kami yang barusan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh rekan-rekan. Saya pribadi menyimpulkan bahwa pada bab ini atau chapter yang pertama lebih ke arah introduce ataupun masih sebatas pengantar untuk menuju kepada materi yang akan dibahas oleh rekan-rekan yang selanjutnya akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, untuk presentasi kami sendiri yang bisa saya simpulkan adalah perubahan dari pandangan tentang bagaimana melihat Asia Tenggara itu sudah seharusnya kita melihat Asia Tenggara sebagai suatu region ataupun suatu wilayah yang dimana tidak bisa kita pisahkan antara satu negara dengan negara yang lainnya, tapi kita harus melihat wilayah Asia Tenggara itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dan juga banyak sekali perdebatan tentang batas-batas wilayah yang ada di Asia Tenggara. Itu kemudian memunculkan tantangan baru bagi kita sebagai penstudi HI, khususnya kita sebagai penstudi HI untuk lebih mendalami lagi masalah-masalah yang ada di Asia Tenggara, karena seperti yang kita ketahui, kita juga di Universitas Mula Warman memiliki fokus kajian mengenai perbatasan, sehingga itu akan menjadi modal yang baik untuk kita dalam mengkaji isu-isu yang terjadi di Asia Tenggara khususnya.
Mungkin itu aja sih kalau dari closing statement dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Erik atas closing statement-nya dan penyampaian materi dari kelompok 1 hari ini. Mohon maaf, device saya yang satunya yang on cam ternyata jaringannya nggak bagus, jadi saya tidak on cam. Mohon maaf sebelumnya. Saya menggunakan device yang satunya. Jadi hari ini telah selesai ya diskusi mengenai kelompok 1, mengenai bab 1 dari buku Amrita Pacarya ini, dan sudah disampaikan tadi closing statement-nya dari kelompok 1. Terima kasih kepada penanya dan yang menjawab hari ini, serta partisipasi dari kelompok-kelompok lain, baik itu yang bertanya maupun yang menjawab. Walaupun kita banyak keterbatasan mengenai jaringan dan mekanisme lainnya, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan diskusi pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada partisipasinya hari ini. Saya tutup. Untuk kelompok 1 terima kasih, dan teman-teman semua terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.